Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah orang berkaraoke kita bikin video. Ya, ini lagi dangdutan tahun baruan ya. Tahun baru ada kita. Tahun baru. Tahun baruan masih bekerja ini kita. Iya. Tapi karena ini momentum yang sangat pas sebetulnya Pak Guru setelah kita lama tidak berjumpa. Iya. Ini di akhir tahun ini tanggal 31 Desember saya mau merekap apa yang terjadi di Indonesia selama setahun penuh. Alien tidak dimasuk dalam bahasan ini, Oh, tapi yang tidak masuk. umum saya. Oh iya. Apa yang terjadi di 2025 yang saya rekap di Januari. Oke. Januari ada yang saya rekap ada 3. Yang pertama adalah Presiden Jokowi ditetapkan sebagai orang terkorup di tahun 2024 oleh Oskop. Nominasi. Terus ada gas LPG yang langka, kebijakan dari Pak Bahlil. Ya. Dan waktu itu masih Ibu Sri Mulyani yang jadi menteri. Oke. Nah, di Januari ini di antara 3 nominasi ini yang paling man of the match gimana? Man of the match. Ibu Sri Mulyani itu apa? Pajak bukan? PPh 12%. Oh, PPh iya, PPh 12%. Yang cuma naik 1% dari 11 ke 12 kalau nggak salah. Tapi itu lumayan gitu. Yang jadi menurut saya yang paling berdampak besar itu adalah yang Pak Jokowi. Karena di situ tuh titik balik beliau sebagai pemimpin paling dicintai berubah menjadi pemimpin paling dihujat. Tahun ini ya, hancur banget ya. Hancur banget. Kita ingat banget bahwa kenapa Gibran dicomot sama Pak Prabowo? Karena elektabilitas kepercayaan publik pada Pak Jokowi itu tinggi pisan. Saat itu ya. Bahkan dulu tuh inget nggak pas Pak Rocky Gerung ngehujat bajingan tolol, itu tuh yang dihujat tuh Pak Rocky-nya. Saking tingginya. Nah, tapi kemudian ada Dirty Pot, terus ada Gibran jadi wakil, terus apa? Nah, terus ditambah dengan ini tuh titik balik Pak Jokowi itu satu paket titik balik di mana Pak Jokowi tuh dari pemimpin yang paling dicintai berubah menjadi paling dihujat. Jadi menurut saya ini tuh yang paling greget gitu ya. Kalau Pak Bahlil tuh tidak pernah jadi pemimpin besar menurut saya mah. Jadi kebijakan-kebijakannya tuh impulsif. Kayaknya kan kebijakan impulsif, dia tuh dapat laporan bahwa harganya harus segini, loh kok malah tinggi, kasihan rakyat. Oh jadi ya udah belinya jangan dari agen karena agen itu ngambil bati gitu ya, akhirnya tidak boleh dan akhirnya ya malah jadi langka gitu kan. Kalau Ibu Sri Mulyani naikin pajak itu bikin demo besar jadi apa gitu. Tapi kan dampaknya nggak ngapa-ngapain setelah itu tuh gitu. Ya ada demo besar-besaran tapi setelah itu ya udah. Gitu. Ya karena tapi menurut Baraya ini mana di antara tiga ini ya? Ini Februari ada 4. Ada Februari ada. Pertama ada kasus Pertamax oplosan tuh yang kita marah-marah. Oh iya. Pertamax oplosan, terus Danantara didirikan, reshuffle kabinet pertama, dan demo Indonesia Gelap di Februari. Andai. Banyak sekali. Bukan di Februari. Indonesia Gelap, apalagi ini teh? Kasus Pertamax, Danantara didirikan, dan reshuffle kabinet pertama Prabowo. Ya, yang paling greget itu yang pertama tuh, yang oplosan. Yang Pertamina itu. Karena itu katanya 1000 triliun, gila. 1000 triliun. Kalau Danantara tuh tidak terlalu dibicarakan di ruang publik karena penuh dengan teori konspirasi. Jadi ini ya. Di dalamnya ada rebutan yang ekstrim. Nah, publik emang sengaja dibuat tidak tahu. Sebab kalau tahu agak ngeri juga itu siapa yang rebutan di Danantara itu siapa. Saya juga nggak bisa ngomong lah. Tapi ketua pembinaan juga kan mantan koruptor. Bukan soal itu, bukan hanya soal itu. Bukan hanya soal itu. Yang lebih ngeri itu yang nggak dibicarakan, yang nggak diberitakan. Gue udah lah. Tapi konsep Danantara itu kan keuntungan BUMN dia kelola kan. Iya, jadi bagus. Dan ini tuh memang salah satu ide yang cemerlang yang sebenarnya sempat diajukan juga kepada Pak Jokowi. Cuman Pak Jokowinya sibuk IKN. Pak Jokowi itu kurang paham ekonomi sebenarnya.
Sedangkan Pak Prabowo tuh saya pikir salah satu presiden paling melek ekonomi di era reformasi. Melek banget soal itu tuh. Jadi Danantara tuh diterima, cuman pada akhirnya nanti di dalamnya ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang aneh dan rebutan kekuasaan yang sampai ya itulah. Tapi nggak dikasih tahu ke publik. Karena apa yang diberitakan kepada kita tuh sebenarnya memang Kayaknya ramahannya doang ya. kalau Danantara iya. Nah, kalau Indonesia gelap itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kekecewaan masyarakat yang gila-gilaan, dan itu organik. Kedua, ada yang mencoba untuk menjadikan kekecewaan publik itu sebagai industri. Jadi mafia-mafia itu dengar Indonesia gelap tuh malah seneng. Karena si demo itu tuh dia dapat cuan dari situ dan dapat pengaruh dari situ. Nah, jadi itu adalah keresahan masyarakat yang justru dikomersialisasi. Yang apa ya? Reshuffle pertama. Reshuffle kita tidak apa-apa sih kalau soal reshuffle. Tapi man of the match-nya menurut saya itu yang Pertamini. Tapi itu yang gitu, buset, gede banget. Ini di bulan April, ini kayaknya lanjutan dari ini Indonesia Gelap adalah di Maret itu kontras kalau nggak salah, yang Oh iya. yang KUHP dan rupiah menjadi titik terendahnya terhadap dolar 17.000. Ini adalah awal di mana RUU TNI itu demonya juga cukup besar di bulan Maret, ke bulan April ya. Dan sekarang pada akhirnya juga kalah juga si rakyat dari kecolongan sama RUU TNI. Sebenarnya bukan kecolongan, sebenarnya karena kemarahan kita tuh memang sejak awal tuh sudah diarahkan. Jadi, aduh, saya tuh mau menjelaskan tapi susah. Gini nih, dirimu tahu nggak kasus Gus Miftah? Tahu dong. ST? Iya, ST. Ya, soalnya saya marah juga itu. Marah. Jadi saya tahu. Nah, kemarahan itu tuh sebenarnya nggak benar-benar organik. Tapi itu dirancang sama buzzer untuk menjatuhkan Gus Miftah. Hanya untuk menjatuhkan Gus Miftah. Iya. Jadi maksud saya tuh kita tuh marah beneran. Dan kita tuh sah secara moral untuk marah beneran pada kasus Gus Miftah itu. Tetapi bahwa dia menjadi viral, menjadi besar, berdampak luar biasa, itu diorkestrasi oleh pihak tertentu. Jadi makanya saya tuh baru mau bikin video, keburu ada yang dangdutan, tapi saya tuh mau bikin video bahwa kemarahan kita tuh sebenarnya sekarang tuh diarahkan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Demi misalkan ya, ada teman-teman di negara tetangga kita itu yang menaruh duit cukup banyak untuk bisa meledakkan amarah kita itu menjadi kerusuhan. Itu ada. Ya marahnya bener, organik. Dan itu adalah bagian dari keresahan dan kekecewaan kita sebagai warga negara di tengah-tengah negara yang amburadul pemerintahan dan penyelenggaraannya. Begitu kan? Tetapi pas kita marah itu mentang-mentang oligarki itu pebisnis, itu tuh dimainin jadi duit buat mereka. Itu dimainin. Nah, ini kasus yang kayak gini-gini, yang demo TNI, Polri, dan sebagainya, itu tuh memang diarahkan. Makanya pas kemudian ada kejadian, misalkan ya, demo, oke, kita tunda rapatnya nggak jadi gitu ya, PAN pada mundur, terus cepet-cepet ketok, jepret. Demo berikutnya tuh nggak sebesar yang pertama. Kita kecolongan, aduh udah nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya gitu kan. Nah, kebanyakan di Indonesia tuh kayak gitu, karena yang pertama, kemarahan kita itu jadi cuan buat pihak-pihak tertentu. Nanti saya nggak bicara siapa aja gitu tokohnya. Nanti di video saya akan jelaskan secara khusus. Karena ini bisa jadi fitnah ya. Takutnya. Fitnah gitu ya, fitnah. Tapi kemarahan kita tuh banyak dikontrol sebenarnya. Jadi marahnya bener. Kayak gini lah. Dulu kita tuh benci sama PKI gara-gara PKI itu ngebantai para jenderal gitu ya. Setiap tahun kita disuruh nonton videonya. Nggak, dulu pas tahun 65-nya. Pas tahun 65 itu, pas tahun 65, 66, itu kita tuh marah sama ini. Nah, setelah marah apa yang terjadi? Tentara di bawah Pak Harto itu ngasih senjata ke orang-orang untuk ngebantai orang PKI.
untuk kebantai siapapun yang mereka anggap PKI. Iya. Nah, jadi maksudnya kemarahan kita pada PKI itu real, itu jujur. Tapi itu digunakan oleh Pak Harto untuk naik ke jadi pimpinan presiden dan menggulingkan Soekarno sekaligus, itu diorkestrasi demi kepentingan dia. Nah, ini juga kita tuh kayak gitu. Nanti setelah kepentingan dan keuntungan udah didapatkan sama dia, mau keinginan rakyat terlaksana atau enggak udah bodo amat. Akhirnya kita kecolongan lagi dalam hal itu. Berarti apakah mungkin ya kalau misalkan taruhlah Gus Miftah tuh emang kita marahnya beneran terus perlu satu sentuhan aja. Terus seluruh rakyat Indonesia marah pada Gus Miftah. Apakah ini juga terjadi pada Ridwan Kamil? Mungkinkankah bahwa ini ada orang yang emang kayaknya boroknya udah dari lama. Tapi ya udah sekarang nih momennya nih, dikeluarin semua busuk-busuk Ridwan Kamil. Oke. Sekarang dirimu tahu saya punya banyak informasi A1. Tapi tidak saya publikasikan. Kenapa coba? Karena takut kena delik. Betul. Dan lawan kita gede banget, kuat banget. Gak worth it lah kalau misalkan harus disampaikan. Saya punya subbreaker segitu banyak, masih perhitungan untuk ngebahas tema-tema itu. Mungkin nggak seorang yang dandanannya tidak disukai oleh publik, yaitu Lisa Mariana atau siapapun itu, berani ngelawan langsung pejabat di depan pengadilan. Kita aja nggak berani. Gitu. Siapa dia tiba-tiba berani ngomong kayak gitu? Nah, coba. Dan kemudian tiba-tiba ada pengadilan tuh mahal pisan. Betul, dan dia katanya juga dibiayai sama Ridwan Kamil, masa berarti dia sekurang itu tiba-tiba punya kemampuan buat. Iya, nah, ya, jadi pengadilan tuh mahal pisan. Jadi kok bisa gitu? Kok ada yang berani ngelawan pejabat publik gitu? Sok Baraya berani gak ngelawan pejabat publik? Saya berani kalau saya main data gitu. Data. Nah, dia kan gak punya data. Disuruh tes DNA tiba-tiba segala rupa. Iya, tes DNA juga membuktikan dia enggak itu gitu kan. Nah, dia enggak punya data gitu. Cuman rekaman voice note yang mirip AI gitu. Iya kan? Nah, ini jelas anggaplah Kang Emil tuh tukang selingkuh, anggaplah bahwa dia tuh pria normal yang punya banyak fantasi, yang lucu-lucu gitu ya. Karena terlalu banyak nonton film Jepang misalkan. Anggaplah seperti itu. Ya pejabat-pejabat lain juga begitu. Cuman tentang siapa yang akan dipublikasikan bobroknya dan siapa yang tidak, itu ya harus dipertimbangkan gitu. Dan ditambah lagi, kondisi Kang Emil yang diperlakukan seperti ini tuh sebenarnya adalah ancaman buat pihak yang lain. Pejabat lain, saya punya kartu nih. Saya bisa hancurkan kamu di ruang publik yang seperti ini gitu. Jadi itu pun sebenarnya adalah mungkin, tapi sekali lagi ini adalah teori konspirasi. Seperti konspirasi kenapa Pak Erlangga mundur dari Golkar gitu-gitu lah ya. Gitu-gitu. Kenapa Pak Erlangga mundur dari Golkar dan penggantinya adalah Pak Bahlil? Gitu-gitu. Ya, misalkan punya gitu, kartu ya. Masing-masing pejabat. Kita move ke Mei. Ke Mei ada 2 yang jadi sorotan saya. Yang dulu sempat kita bahas, itu pertama, Pak Fadlizon merubah sejarah, memperbaiki atau mengganti kata-katanya, dan Raja Ampat Tambang. Oke. Jadi Pak Fadlizon dan Pak Bahlil di sini tokohnya. Pertama, Pak Fadlizon itu harus kita apresiasi karena dia tuh pinter banget. Banyak baca buku banget, dan dia kolektor buku yang sangat luar biasa. Dan saya kabita karena banyak buku-buku yang langka ya. Harusnya dia ke toko antik Bapak Botak. Tahu nggak sih itu? Enggak tahu. Ya, ke toko antik Bapak Botak untuk menjual bukunya, dia pasti mahal banget. Nah, terkait dengan sejarah yang dirubah, sejarah itu harus dirubah tiap tahun, tiap dekade, tiap periode tertentu. Itu harus. Karena apa? Karena selalu ada penelitian baru dan kita menambah terus-terusan masa lalu. Kan masa lalu kita tuh nambah terus kan? Nah, jadi waktu saya kecil, pembahasan tentang Indonesia itu berhenti hanya sampai Orde Baru. Nah, terus pas saya ngajar jadi guru sejarah, ternyata babnya itu sudah masuk zaman Orde Reformasi.
jadi kolot saya teh gitu. Karena ternyata reformasi juga dibahas. Artinya apa? Masa lalu kita bertambah ya berarti memang harus ada penyesuaian. Jadi hal lumrah paling dasarnya adalah seperti itu. Kedua, temuan-temuan baru. Temuan baru misalkan yang sederhananya lah ya. Temuan baru di zaman dulu itu menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari Afrika misalkan ya. Dari Afrika terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini dan sebagainya. Nah, temuan-temuan baru menyebutkan bahwa jalurnya tuh gak seperti ini. Dulu Indonesia manusia purba atau manusia praaksara yang masuk ke Indonesia itu melalui 2 fase, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu misalkan. Sekarang pernyataan itu dipertanyakan. Nah, jadi sebenarnya sejarah itu memang harus dirombak terus-terusan karena ada penelitian baru dan karena masa lalu kita tuh selalu bertambah. Begitu. Tapi yang menjadi kontroversial sebenarnya bukan sejarah yang diubah itu, tetapi bagian mana sejarah yang diubah itu. Kayak peristiwa G30S, itu harus ditambahin PKI atau enggak? Itu kalau misalkan kita mau jujur ke para sejarawan, itu kebanyakan dari mereka tuh menolak membebuhkan PKI di situ. Karena nampaknya para sejarawan itu menduga bahwa pelakunya tuh bisa orang PKI, tapi nggak mungkin sendirian. Bahwa pelakunya PKI itu satu teori besar. Tapi bahwa dia pelaku sendirian itu mustahil. Pasti melibatkan banyak. Dan karena itu, maka PKI itu harusnya peristiwa G30S. Nah, kayak gitu. Itu kata sejarawan. Tapi saya dikatain PKI juga gara-gara ini. Betul. Tapi kita jujur secara akademik aja lah Baraya ya, secara akademik gitu. Jadi maksudnya bukan menyangkal PKI. Cuman PKI mustahil gerak sendirian. Bahkan Amerika Serikat di dokumen CIA yang sudah dipublikasikan itu juga mengatakan bahwa mereka ikut serta. Kami terlibat, kami berkolaborasi dengan Pak Harto, gitu. Misalkan kan itu pernyataan. Nah itu nggak bisa disangkal gitu maksudnya. Nah jadi perubahan sejarah itu memang ini. Nah tapi yang jadi masalah itu adalah bahwa beliau tuh mencoba untuk mengingkari hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan umum masyarakat. Misalkan pemerkosaan. Pemerkosaan itu terjadi. Beliau juga ngaku terjadi. Tapi tidak massal katanya. Nah, apakah itu sistematis atau tidak? Nah, kalau disebut diakui sistematis dan massal, itu tuh dampaknya luar biasa. Berarti Pak Harto harus diadili sebagai pelaku kejahatan. Berhubung beliau itu adalah mertua dari Pak Prabowo dan Pak Prabowo itu adalah mentor dari Pak Fadlizon, maka mungkin akhirnya mungkin ya. Tapi sekali lagi kita anggap beliau itu adalah seorang akademisi tulen dalam hal ini gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar akademisi tulen, ngapain juga pembuatan buku sejarah itu menjadi terlalu cepat. Kita kan kemarin dulu ngobrol sama Pak Anhar kan, Pak Anhar Gonggong. Beliau itu salah satu yang ditunjuk sebagai orang. Tapi karena beliau mengatakan lah, kok 6 bulan? Betul. Nggak cukup lah waktunya. Nah, di situ punten Pak Fadli, saya hargai Bapak, tapi di situ ada indikasi kuat bahwa penulisan sejarah beratnya ke politik daripada ke akademik. Gitu. Tentang kasus kerusakan lingkungan akibat Raja Ampat. Setelah demo besar-besaran, oke dihentikan, tapi sekarang sudah berjalan lagi. Iya, berjalan lagi. Ya karena itu seperti yang dibilang tadi. Jadi ini industri sebenarnya. Kalau kita nonton sinetron, industri kan? Dan bagaimana supaya sinetron itu laku? Emosi kita dinaik turunkan. Nah ini jadi Pak Bahlil lagi nih ya? Iya Pak Bahlil. Pak Bahlil. Pak Bahlil itu kolektor ya, kolektor. Ya sudahlah. Di bulan Juli Pak Guru. Apa? Ini yang sempat di kasus Cidahu. Oh. Cidahu terus selalu pemblokiran rekening yang nganggur di 3 bulan. Jadi kalau misalkan gak ada transaksi. Nah ini penyitaan lahan 2 tahun yang nganggur. Iya. Ini berarti kita bahas tanah berartinya. Ya. Cidahu. Cidahu tanah dulu. Cidahu lah. Cidahu ya. Kita mengingat kembali bahasan Cidahu. Cidahu teh kejadiannya teh ada orang Kristen lagi retret. Betul. Terus di villa pribadi. Di villa pribadi.
Ya, Terus digeruduk dengan orang lain, saling ambil-ambil gitu. iya. Ada berita dari orang-orang di sana yang menceritakan bahwa kejadian aslinya tuh sebenarnya gini gitu gini gitu. Hmm. Gitu. Ada, termasuk juga ada dugaan keterlibatan polisi. Jadi polisi yang sebenarnya menggeruduk tuh, polisi memprovokasi supaya menggeruduk. Ada isu seperti itu, yang isunya ya mungkin tidak benar gitu ya mungkin. Tapi yang jelas ini tuh lagi-lagi menunjukkan dan menegaskan bahwa kita tuh adalah masyarakat yang intoleran. Kita tuh mencoba menutupi fakta bahwa kita tuh intoleran. Dan intolerannya itu terhadap apa? Terhadap ide. Seharusnya normalnya kita intoleran itu adalah terhadap perbuatan jahat. Seharusnya. Jadi ada eh, ada orang, ada anak ngegebukin orang lain. Nah, kita tuh nggak boleh toleran di situ. Kita lawan itu. Nah, di Indonesia, hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan jahat, kita cukup toleran. Ada motor kebut-kebutan, weng, 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 weng. Kita biarkan. Koplah kajen. Nah, kita biarkan. Tapi kalau soal ide, saya aja sesama Muslim, dikapir-kapirkan karena ide saya, bukan karena saya melakukan kejahatan, bukan, tapi karena ide saya berbeda, itu diserang. Nah, karakteristik masyarakat kita yang terdoktrin itu seperti itu kan. Nah, Cidahu juga, orang-orang di Cidahu itu gak melakukan kejahatan apapun, tidak nyopet, tidak men-smackdown orang lain di situ, tidak ada gadis perawan yang diculik, tidak ada. Itu hanya punya pemikiran, punya keimanan, punya ideologi tertentu, itu dianggap sebagai sebuah ancaman. Di video kita yang juga belum diupload, itu saya tuh bongkar salah satu karakteristik jahat masyarakat Indonesia yang tidak berani dipublikasikan dan tidak mau diakui, sampai-sampai sejarah kita tuh harus diubah demi menutupi karakteristik itu. Jadi sejarah kita diubah. Nah, kita punya narasi Indonesia dijajah sama Belanda. Aslinya tuh gak pernah gitu. Aslinya nanti dibahas di video di deskripsi. Nah, nanti dibahas ya. Judulnya Invite Kolonialisme. Jadi bangsa kita tuh nanti ya, ada karakter busuk di bangsa ini yang kita semua tuh gak mengakui. Bahkan kita tuh cenderung untuk melakukan pengakuan pembalikan. Bahwa kita tuh toleran. Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita tuh bisa merangkul semua perbedaan. Nah, itu adalah salah satu bagian yang harus kita tinjau ulang. Apakah masyarakat kita memang benar-benar seperti itu? Kalau soal rekening, pemblokiran rekening itu bikin panik. Dan udah itu tadi cabut lagi gitu. Dan ini udah ada beberapa orang yang benar keblokir. Iya. Ada bahkan yang kasihan tuh yang dari luar negeri gitu. Iya, itu impulsif sekali pemerintah kita tuh ya, pejabat-pejabat kita teh. Mau dicarek nanti teh baper playing victim bahwa kita tuh kerja, tapi itu kan kerjanya gitunya. Nanti teh dicabut lagi gitu kan, terus apa? Lagi Pak Prabowo penyelamat seperti biasa. Oh iya, Pak Prabowo penyelamat ya, Pak Prabowo sebenarnya. Kemudian ini yang terakhir nih, ini yang di bulan Juli penyitaan lahan yang 2 tahun menganggur. Jadi kalau lahan 2 tahun nganggur itu diambil sama pemerintah, diberdayakan. Ya, kalau diberdayakan sebenarnya sangat boleh. Berdayakan tuh sangat boleh. Tapi konteksnya pinjam atau sewa. Kalau diambil tuh gak boleh. Pemerintah kalau soal lahan-lahan mah dia mah gak jago lah mempermainkannya kayaknya ya. Kita tuh salah satu negara dengan sengketa lahan paling rajin di seluruh dunia. Sengketa lahan, konflik agraria, kita tuh salah satu yang paling dominan di dunia. Karena kita tuh relatif tidak punya aturan yang cukup, dan peraturan yang cukup itu juga relatif bisa diakalin. Kemarin kita bahas kan yang di Surabaya itu ada wihara gitu ya, ada sekolah. Bahkan yang terbaru itu ada nenek-nenek 80 tahun yang sampai di Surabaya usir gitu, buset dah. Ayo ibu keluar. Ayo. Sampai akhirnya tapi Pak yang kasus Surabaya yang nenek-nenek usir itu, yang pembeli lahannya pada akhirnya dipenjara ya, Bay? Dipenjara. Karena dokumen. Pemalsuan dokumen. Mafia tanah tuh Baraya, aduh. Dan ini sangat mengkhawatirkan.
Ini saya juga sebetulnya masih panjang Pak Guru pengen ngomong tuh, dan buat barangnya ini kita selesai part 1 karena udah nggak kondusif nih Pak Guru. Oh, iya. Sudah beleduk. Jadi part 2 Kaleidoskop Gumbulikum akan dibahas di episode berikutnya. Pak Guru terima kasih buat iya, hari iya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.